Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli dha'. Ibu sekalian, kita ternyata sampai di bab ke-26 dari kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Judul babnya yaitu Babu Silaturrahim, bab menyambung keseduluran. Kenapa saya terjemahkan begitu? Sebab terminologi silaturrahim di dalam rasa bahasa Indonesia dengan rasa bahasa Arab itu berbeda. Saya kasih contoh ya Bu ya. Kalau saya bilang begini, saya mau berziarah ke rumahnya Pak Lutfi dengan kalimat saya mau bersilaturahim ke Pak Lutfi. Mana kira-kira yang cocok untuk rasa bahasa Indonesia? Mosok. Kalau saya bilang di kampung saya, sama dengan di katanya ziarah nang Pak Lutfi. Loh, oke gak apa-apa. Ziarah itu adalah wong kepaten. Itu rasa bahasa Indonesia. Itu loh Bu. Padahal silaturahim yang dimaksud di dalam bab ini adalah menyambung kepada seseorang yang antara Anda dengan dia itu mungkin ada kebekuan, orang enak-enakan, lagi kecentok gitu. Tapi dalam bahasa Arab itu, kalau saya mau berkunjung ke rumahnya orang, berkunjung biasa ini, maka saya akan menggunakan kata-kata ziarah. Oke? Kalau Anda menggunakan kalimat ziarah, saya misalnya berkunjung kepada namanya orang Arab namanya Abdullah. Sa'zurukum insyaallah. Saya akan berkunjung ke rumah Anda. Tapi saya bilang sa'asirurohim ilaika. Aneh, aku akan bersilaturahim ke rumahmu. Bingung. Mana apa? Gitu loh Bu, ya. Bisa dipahami Bu. Lah tapi Anda menggunakan lafaz ziarah itu ke bahasa kita, iku kok kepaten awon. Lho lho Bu maksudnya. Sudah. Lah bab ini bab silaturahim itu nyambung keseduluran. Sudah ya? Yaqulu an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari bercerita, beliau dikuburkan di bawah dinding Konstantinopel di Istanbul. Orang ini Abu Ayyub Al-Ansari. Sebelum Rasulullah punya rumah di kota Madinah, beliau selama 6 atau 7 bulan tinggal di rumahnya Abu Ayyub. Anna A'rabiyan, seorang laki-laki Badui, aradha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi. Tiba-tiba menghadang Nabi dalam perjalanannya. Faqala, orang Arab Badui ini mengatakan begini, ibu-ibu, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Ajarilah saya sesuatu yang menyebabkan saya bakal masuk surga dan menjauhkan saya dari neraka. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa saya ini diajari amalan untuk bisa masuk surga sama menjauh dari neraka. Maka Nabi bersabda, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan syirik. Satu. Wa tuqimus shalah, tegakkan sholat. Wa tu'tiyaz zakah, tunaikanlah zakat. Wa tasilur rahim, sing seneng nyambung keseduluran. Setelah Nabi selesai bersabda begitu, kemudian Nabi bilang, culnois,
Itu riwayat dalam Sahih Bukhari. Culnois. Kenapa? Karena orang ini memegang kendaraan Nabi Muhammad gak oleh melaku. Nabi menjawab pertanyaan ini di atas kendaraan. Bisa dipahami? Nah, sekarang isinya hadis. Jadi amalan cespleng untuk meraih surga dan menjauhkan dari neraka itu 4 poin. Sembahlah Allah jangan syirik, sholat sing jejeg. Kalau Anda sudah ada kewajiban harta, zakatlah cuma 2,5% rata-rata. Yang keempat, yang seneng nyambung silaturahmi. Nah di sini di dalam syarahnya itu dikasih penjelasan begini, Ibu. Ai tuhsin ila aqarib wa tawasi, kepada orang yang masih memiliki ikatan kekerabatan dengan Anda, proaktiflah nyambung. Sepupu di sana, 2 pupu biduan, Pak Le, Paman. Kemarin saya jemput seseorang dari bandara, tamu. Sudah lama nggak ketemu. Terus, jadi nggak nginep tuh. Udah, saya dari Malang langsung Blitar, dari Blitar langsung Ponorogo. Kok begitu estafet begitu? Kata beliau, satu-satunya adiknya bapak saya yang masih hidup, adiknya ibu saya, itu orang yang paling tua, padahal beliau usianya 65. Jadi adiknya ibu saya itu masih ada di Magetan. Saya mau ke sini. Nah begini, nyempat-nyempat Jakarta. Ini nyempat-nyempat itu kepada orang yang memiliki ikatan kekerabatan dengan kita. Jadi itu dianjurkan. Innahu kana ahammu binisbati ilal wasail. Jadi kadang-kala untuk silaturahim begini Ibu ya, itu mana yang memiliki kelonggaran, itu hendaknya yang proaktif. Dari ini cerita nih, waduh aku wis ping 10 nang kono. Sing guru nang kini sepisahnya guru. Kalau ada hitung-hitungan begini, itu bisa merusak keikhlasan. Pernah terjadi? Saya juga pernah mengalami dilema seperti ini. Yang berikutnya masih di dalam bab yang sama. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, khalaqallahu azza wa jalla al-khalq. Allah menciptakan seluruh makhluk. Falamma faragha minhu, setelah Allah rampung menciptakan makhluk, qamatir rahim, maka ar-rahim itu bangkit. Kenapa? Allah bertanya, Hadza maqamun a'idhi bika minal khati'ah. Ini adalah kedudukanmu terhadap di sini. Hadza maqamul a'idhi bika minal khati'ah. Di situ diterjemahkan apa? Ini adalah kedudukanmu terhadap orang yang suka memutus gitu. Oke, intinya begitulah. Maka kemudian Allah tardaina an asilu man wasalaki wa aqata aman qata'aki. Kemudian Allah berfirman kepada silaturahim itu, silaturahim, kamu maulah bahwa aku akan menyambung rahmatku dengan siapa yang menyambungmu, dan aku akan memutus rahmatku dari orang yang suka memutus kamu. Kemudian silaturahim jawab, bala ya Rabbi, nggih Tuhanku, saya setuju. Apa? Qala fadzalika laki, yaitu bagianmu.
Tsumma qala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah mengatakan, Iqra' in syi'tum. Bacalah jika kalian menghendaki, yaitu surat Muhammad ayat yang ke-22. Allah berfirman, fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Saya baca agak lengkap karena ini cuma satu ayat, mestinya 2 ayat supaya nyambung. Maka apakah sekiranya kalian dikasih kekuasaan di muka bumi ini, kalian akan bikin kebijakan yang merusak dan menyebabkan pemutusan silaturahim? Allah berfirman begitu. Mereka itulah orang yang Allah melaknat mereka, fa'asammahum, mereka itu tuli dan mereka itu buta. Wa a'ma absar. Surat Muhammad ayat 22. Silakan tengok pula Ibu. Ya, ini panjenengan hafal semuanya. Kalau yang begini, surat Al-Baqarah bunyinya, wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Surat Al-Baqarah tidak salah ayat 25-26. Tidak ada yang sesat memahami perumpamaan itu kecuali orang fasik. Siapa orang fasik itu? Mereka-mereka yang suka melanggar apa yang telah ia komitmenkan kepada Allah dan suka memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung dan suka merusak di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Ayat berapa itu ya? Ya, 26. Itu 27. Ujungnya 26 sama 27. Nah, intinya begitu. Nomor berikutnya. Wah, ini unik. Ini kalau Anda suka membaca kitab tafsir jadi paham. Hadis yang berikutnya. Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah SAW mengatakan, wa idzal qurba haqqahu, dan berilah kepada sanak kerabat itu haknya. Bu, kalau Anda dikasih kemakmuran oleh Allah Ta'ala, urip di kutha di Malang, tahu-tahu ada famili dari desa yang hidupnya susah, itu datang kepada Anda minta, boleh-boleh apa enggak? Ya, mereka itu punya hak kekerabatan. Ini ayat ini, surat Al-Isra ayat 26. Wa atidal qurba haqqo. Orang yang punya ikatan kekerabatan itu dia punya hak. Proaktif untuk mendekat. Wa banas sabil, juga orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Konteks kota Malang, arek kos-kosan sing gue selani telat, transferannya telat. Ibu suweneng lek acara buka puasa bersama. Maka harus dikodifikasi satu Ramadan. Cuma bisa tinggi, orang itu terbatas. Maksudnya ini, wajar penuhnya cocok. Dua anak serupai kaya. Qala fabada'a fa'amarahu bi aujabal huquqi wa adallahu ala afdal a'mal idza kana indahu syai'. Allah memerintahkan dengan hak yang paling wajib dipenuhi, yaitu ikatan kekerabatan. Dan itu merupakan fadilah amal yang memiliki keutamaan, apalagi kalau memang ada sesuatu yang bisa Anda berikan kepada sanak kerabat. Terus faqala wa atidal
qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa 'allamahu idza lam yakun indahu syai'un kaifa yaqulu. Faqala. Lah kalau ada famili berkunjung, Anda tidak bisa memberikan apa-apa karena memang tidak ada sesuatu untuk Anda berikan. Suguhan kaono, kulkas gemblondang, handphone, kemudian pulsa entek atau di GrabFood gak iso. Kemudian kalau sinyal wifi sinyal nyantol. Ya. Terus bagaimana? Maka ayat berikutnya itu yang Anda bisa amalkan. Wa imma tu'ridhanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Itu surah Al-Isra ayat berapa itu? Coba ditengok artinya. Wah, lugu dewi paling atas sendiri. Setelah wala tubadzir tabdzira, surat Al-Isra ayat 28. Unik gitu. Tengok. Itu apa yang hendaknya kita ucapkan. Al-Isra ayat 28. Bismillah. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Artinya, ada sesuatu urusan yang lebih penting bagi Anda untuk diselesaikan dengan harta yang Anda miliki. Dan Anda tidak bisa memberikan santunan atau pemberian khusus kepada famili yang datang itu. Maka ucapkanlah qaulan maysura. Ucapan yang apa ini? Situ. Yang lemah lembut, sing penaan, sing tidak menyakiti. Saburani. Karena biasanya famili jauh datang itu ada misi tertentu. Nah, misi tertentu itu biasanya nggak ada utang. Gitu. Kemudian idza tahasanatin ka'annahu qad kana wa la'allahu yakuna insyaallah wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Nah, kalau memang ada ibu-ibu ya, kalau memang ada sesuatu untuk diberikan, ya enggak apa-apa diberikan. Sebab ada celaan bagi orang yang kikir itu digambarkan oleh Allah Ta'ala seperti orang yang meletakkan tangannya itu terbelenggu di lehernya. Ayat berikutnya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Bunyi ayatnya begitu. Ini loh Bu, pasangan hidup itu kan ada model penghematan, ada yang gastos. Itu kalau mereka dipasangkan dalam rumah tangga cocok. Sing siji, wash, pembelanjaan tok. Tapi kan perlu didampingi ada orang yang keren. Nah itu. Cuman terlalu loman itu dicela. Wala tabsutha kullal basti fataqauda maluman mahsura. Jadi tercela. Tapi terlalu kikir sehingga digambarkan seperti tangan itu terbelenggu. Dia tidak bisa menjadi tangan di atas yang suka memberi. Itu ya lah, kebelai. Maka tidak memberi apapun. Itu terbelenggu namanya. Wala tabsutha kullal basti, atau memberikan segala sesuatu yang pada diri Anda. Fataqauda maluman, maka yaluman man yatika ba'd wala yajid indaka syai'. Sehingga di sini dipahami, sehingga karena Anda memberikan kepada satu pihak semuanya, orang yang datang kepada Anda setelah itu gak dapat apa-apa. Manajemennya apa? Dibagi roto, mari minggu ono tulis sing teko singkas. Itu jadinya begitu. Qad hasaraka man qad a'taitahu, maka membuat
engkau betul orang yang sudah engkau beri. Waktu mau ngelapor tak kayak no kafe, banyak musik datang belakangnya. Gitu Bu, itu ini dulu maksudnya ya. Jadi ternyata menyambung silaturahim itu kadang-kadang memang butuh modal. Ya atau tidak? Ya. Apalagi dulure kabeh saudara kandung itu luar kota kabeh. Ya. Waduh. Itu mempersiapkannya adalah oleh-oleh BBM kalau isi deh kartu tol. Bener. Jadi kebuahannya pecut sing ini ini bayar. Gitu ya. Maka untuk mengamalkan ini Bu, doa yang kita baca di awal pengajian tadi perlu Anda baca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah izinkan saya bisa mengamalkan ilmu ini. Wa rizqan wasi'a, beri kami kelapangan rezeki. Kemudian wa syifaan min kulli da', silaturahim kula dodo sesek juga enak. Bokong gak enak digawe lungguh sing dimeneng ya kayak. Apa enak silaturahim Anda lagi udunan dua kanan ini? Apa enak? Kalau maka ilmu yang manfaat perlu diminta, rezeki yang luas yang lapang perlu diminta, kemudian kesehatan juga perlu diminta. Yang berikutnya nomor 27, babu fadlu silaturahim, bab keutamaan menyambung silaturahim, menyambung persaudaraan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, seseorang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'una, saya memiliki kerabat, saya selalu proaktif menyambung silaturahim ke dia, tapi mereka terus-menerus untuk memutus kepada saya. Ada atau tidak? Kesel kan? Lulek kesel fisik, kena selesai dulu. Tapi kesel hati kalau perasaan ini salah jatuh berduduk gitu. Ya. Wa ahsinu ilaihim wa yasi'uni ilayya. Aku terus-menerus berbuat baik kepada mereka, tapi mereka terus-menerus berbuat buruk kepada saya. Wa yajhaluna alayya, dan membodohi saya, membodohi yo menipu, yo ngakali semacam. Wa ahlumu anhu, tapi aku tetap santun kepada mereka. Hebat. Qala, Nabi bilang begini, la in kana kama taqul, kalau memang engkau seperti yang kau ceritakan, ka'annama tusifuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta 'ala dzalik, kamu itu seperti orang yang menaburkan debu gitu ya, situ ya. Hah? Makan bara api, oh gitu ya. Di situ terjemahkan begitu. Di sini, oh ya, sufu romat. Jadi romat itu bukan bara sebetulnya. Kerikil panas. Kamu seperti orang yang dicurai kerikil panas, akan tetapi Allah senantiasa akan memberikan keteguhan dan pertolongannya kepadamu selama kamu bersikap semacam itu. Sanggup begitu? Swarga ini nggak seperti acara 17 Agustus sehingga hadiahnya pasangin ngerbayu ini. Karena hadiahnya swarga ya berat bagi nafsu. Anda silakan tengok sekarang surat
Surat Fussilat ayat ke-34, 35, 34, 35, 36. Silakan tengok. Surat Fussilat, surat nomor 41, ayatnya nomor ini. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Oke, ini ayatnya. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. 34 tadi. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau Anda mampu melaksanakannya, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, orang yang antara Anda dengan dia itu ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, akan berubah menjadi sahabat karib yang begitu hangat di dalam persahabatan. Nah ini sing serem juga ayat selanjutnya itu. Sing serem selanjutnya. Wala yulaqaha illal ladzina sabaru. Tidak mungkin mampu membalas keburukan dengan kebaikan kecuali orang yang ulet. Sabaru itu ulet. Sabar itu ulet maksudnya. Wala yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Dan tidak ada yang mampu berbuat semacam itu kecuali orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Gimana? Gimana Bu? Jadi keluarga besar itu kalau sudah seluruh keluarga kita itu sudah punya pasangan hidup masing-masing, kan nggak KKP linear. Kadang-kadang dulu rakyat itu iki guru beki kalau guru beki. Bukan ini gak enak. Gue ono sih bagian komentator. Dulu isono, gue ketok mek kapan? Bapak ya cukup. Ono sih bagian komentator. Ya, pokoknya yang mampu merealisasikan ini adalah orang yang memiliki kesabaran dan keberuntungan yang besar. Gak baperan. Oh, gak baperan itu. Jadi ahli silaturahim orang ini. Gak baperan. Gak gampang tersinggung kan? Ada. Ini komentar. Ya saya sampai tapi tersinggung gitu. Mana saya takut. Jadi kisah terjadi spesial. Oke, ini penelitian Bu ya, penelitian tapi sampelnya ini di Australia. Saya baca saja. Sebuah keluarga yang komposisinya itu ada laki-laki ada perempuan. Larangnya misalnya kayak itu efek lurus atau dulu. Itu relatif ada tukang ice breaking. Jadi sih memecah kebekuan lah. Jadi dulur aja gitu. Lanang Bu. Itu gampang meletik. Itu penelitian di Australia. Jadi keluarga yang di dalam keluarga itu anak-anaknya itu ada perempuannya, itu relatif lebih ada katalisatornya gitu. Apa bahasa Indonesia? Tukang nyerawung dulu. Itu begitu katanya. Itulah Australia sampel penelitian ini dari Indonesia. Yang berikutnya An Abdurrahman ibni Auf, dari sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, konglomerat sahabat. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mendengar Rasulullah bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, Ana Rahman,
aku iki Ar-Rahman, zat yang maha pemurah. Wa ana khalaqtur rahima wa syafaqtu laha min ismi. Akulah yang telah menciptakan silaturahim dan aku membuat dia itu dari pecahan namaku. Faman wasolaha wasoltuhu. Siapa yang nyambung perseduluran, aku akan menyambung dengan kasih sayangku. Waman qata'aha batattuhu. Maka siapa yang memutus silaturahim, pekerjaannya itu memutuskan silaturahim, maka aku pun akan sama memutusnya. Kata dua ayat qata'tu anhu rahmat. Terputus dariku rahmat, putus darinya rahmat. Ini hampir sama dengan hadis yang sebelumnya. Hadis yang berikutnya juga sama. Hadis yang berikutnya ini juga sama. Sehingga langsung ke bab berikutnya. Judulnya adalah Babu silaturahimi tazidu fil umr. Bab nyambung keseduluran itu menambah umur. Nanti penjelasannya banyak, sekaligus saya ajak ibu-ibu untuk berpikir logis. Apa silaturahim nambah itu? Akhbarani Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala pembantu rumah tangga Rasulullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, Man ahabba ayyub saqalahu fi rizqihi. Siapa yang ingin dilapangkan rizki, wa ayyun salahu fi athari, dan ingin dipanjangkan umurnya, artinya dampak keberadaan dia itu langgeng di banyak orang. Falyasil rahimah, hendaknya dia senang nyambung keseduluran, nyambung silaturahim. Masih hadis yang sama tapi dari sahabat Abu Hurairah, yaitu man sarrahu, siapa yang senang, ayyub saqalahu fi rizqihi, dilapangkan rizkinya, wa ayyun salahu fi atharihi, dia dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaknya dia nyambung silaturahim. Ibu-ibu berpikir logis sekarang ya. Dunia sekarang mengenal namanya memperluas jaringan. Ya. Orang yang jaringannya banyak, kenalannya banyak, koneksinya banyak, peluang mendapatkan informasi itu merupakan kunci dari pundi-pundi rezeki. Betul atau tidak? Oke? Karena rajin berkunjung. Yang potensi ini gagal, masih ada jaganya. Yang ini belum. Yang ini begitu rezeki. Dan jangan hanya membatasi rezeki itu. Jangan hanya membatasi rezeki itu, hanya pundi-pundi harta. Kesehatan, informasi pendidikan, informasi beasiswa, inspirasi usaha, resep obat, terus obat, silaturahim nang kanca SD cokan iki lho. Wingi waras adikku dicoba paras temenan. Oke? Sekarang saya cerita ke famili saya yang hatinya tak pikir terluka karena pernah tak marahi via telepon. Salah dia kata dulu. Kemudian tahu-tahu beliau datang. Ketika datang itu lama, salah satunya lah iya le. Konco-konco paling sentek kabeh iki wis mati. Aku gak mati. Itu kata paman saya. Dan memang beliau itu ahli menyambung keseduluran. Wong gak kabar. Sampai adiknya itu jauh lebih kelihatan tua daripada dia.
Apa rahasia itu? Nyambung silaturahim. Begini loh Bu, logikanya begini. Orang itu kalau sudah pernah tugas, pertemuan pensiunan nggak tahu teko, silaturahim nang dulur ndak, acara mantenan juga teko, ono keseripan juga teko. Urupe monoton iku tok. Dampaknya itu ke kesehatan. Satu contoh. Ini mohon maaf ya, saya pakai sampel apa yang saya lihat ya. Suami istri sudah usia 70-an. Anak-anak sudah berumah tangga sendiri-sendiri, mereka tinggal berdua saja. Vocab percakapannya itu begini dong. Pak, darah ini cepat masak niki ya. Iku isu. Oh berarti dulu bisa. Mantul menang. Mulai jam 8 sampai jam 12 menang. Sunyi loh. Gue balik dulu ya kalau menang. Hari sakit ya. Oh berarti dulu bisa. Hayang 5 tahun jadi ketemu putunya segini, sobat jenengmu pernah sobat lari ya. Jadi vocabnya itu semakin terbatas. Vocabnya semakin terbatas. Itulah kenapa Bu, orang-orang tua yang hidup sendirian di kampung ditarik anaknya hidup di kota, mau aku nongol, gak iso nonggo. Si hari Senin ada anak muda usianya sama dengan saya, sama dengan Sawi ketemu orang. Pasti dia kan, iya, isi pengajian. Saya ada siklus rutin misalnya, ketemu bapak. Nanti dengan kampung nemuin mbah umur 90 sekian, bapak usia 70 sekian. Oh, terus jadi itu, bapak di sana itu punya proyek bangun masjid. Sama di kampungnya bapak itu, weso itu. Bapak itu ketemu koncone SD dan bapaknya itu tahun 7 bulan sudah dicamat. Ibunya juga kepala puskesmas. Ketika mereka orang camat bujangan, kalau kepala puskesmas kok bujangan dikaduk norabi. Ya, zaman tahun itu sudah dicamat. Ya, boleh nang kampung setelah sekian puluh tahun. Dan siklusnya Pak Camat itu lah jam 8 berangkat, jam 4 boleh. Gak tahu nonggo. Kata beliau, ketemu konsumen bapak waktu SD. Terus dipanggil dengan panggilan terhormat, Bang. Di kampung sirwet gitu. Iku obat sing gampang gak apotik Bu. Ya, ketemu karo konco, ketemu karo terus ada proyek, merasa hidupnya berarti. Di usia sudah 70. Ya apa itu? Ya ini sing marah sehat ya ini. Oke, sepakat gitu. Tapi kalau orang itu monoton, meskipun semua serba otomatis di rumah Anda, ini tinggal pencet, gak usah godok, ini pencet, tapi menang. Kan? Sama ini duduk nonton TV tapi ditonton televisi. Ya, maka ibu, jadi siklusnya itu teman saya itu tadi, pokoknya Jumat berangkat, nanti Ahad sore pulang sampai malam kira-kira jam 12 jam 1 malam. Enggak Jumat teman ya. Dan selama periode panjang beliau berinteraksi dengan bapaknya itu baru ada pembicaraan mesra ya. Bulan-bulan ini dia bapak menang toh. Menang di mobil sampai habis menang wis. Nanti tak mulai. Di papaku suni bisa jadi. Ibu-ibu ya itu. Jadi obat yang tidak ada di apotek itu namanya silaturahim. Ada kehidupan yang tidak monoton, merasakan arti diri di panjangan umur itu silaturahim. Itu yang paling mahal itu obat. Yang berikutnya, bahasa logika untuk memahami panjang umur terkait silaturahim itu saya menggunakan cerita itu tadi. Yang berikutnya, bab ke-29. Babu
man wasala rahimahu ahabbahullah. Bab siapa yang menyambung persaudaraan, Allah akan mencintai dia. Allah akan mencintai dia. Ali bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Kok bagus di sini? Sahabat Abdullah bin Umar itu mengatakan, berarti bukan sabda Rasulullah, tapi ucapan sahabat. Manittaqabah, siapa yang bertakwa kepada Tuhannya, wa wasala rahimahu, dan suka menyambung persaudaraan. Nusi'a fi ajali. Di situ apa? Ditunda ajalnya gitu. Apa diterjemahkan apa? Kalau sebab kata-kata nusi'a itu, oh iya, diakhirkan itu jarang dipakai. Mundurkan ajal. Wa taramalahu, bertumbuh hartanya. Bertumbuh hartanya. Wa ahabbahu ahlahu, dan keluarganya akan mencintai dia. Akan mencintai dia. Pertanyaannya, Anda punya bukti konkret terkait hal itu atau tidak? Contoh, Anda memiliki paman atau pakde yang merupakan ahli silaturahim. Bukan hanya ahli silaturahim, bahkan loman, joloman dungo, yoloman harta. Dia pasti menjadi orang yang bertahta di hati famili-famili. Kalau suatu saat orang itu meninggal, semuanya merasa kehilangan. Tukang gaduh no, dulu ini gawon. Ya, saya pernah mendampingi orang seperti ini. Wah, canggih betul kalau mencari famili yang sudah hilang sekian tahun. Wah, gimana cara ini? Gitu. Kalau beliau ketika itu meninggal, bahkan terakhir itu saya menjadi tumpuan beliau pulang dari sholat Jumat dalam kondisi terengah karena sakit jantung. Pulang dari masjid itu mampir rumah saya. Ibu saya kalau memanggil Cak, padahal pakai jauh, ahli silaturahim. Ya orang yang meninggal dia merasa kehilangan semua. Nah ini wa habbahu ahlahu, dia akan menjadi orang yang dicintai oleh keluarga. Yang berikutnya masih sama, hadisnya plek sama dari sahabat Abdullah bin Umar. Siapa yang bertakwa kepada Tuhannya, suka menyambung persaudaraan, maka Allah akan memanjangkan umurnya, memberikan kemelimpahan hartanya, dan Allah akan Allah akan mencintakan keluarganya kepadanya. Sekarang bab berikutnya, babu birril aqrab fal aqrab, berbuat baik kepada yang memiliki ikatan kekerabatan paling dekat, kemudian setelahnya. Al-Miqdam ibni Ma'di Karim, dari Al-Miqdam ibni Ma'di Karim, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yusikum bi ummahatikum, sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian terkait ibu kalian.
Tsumma yusikum bi ummahatikum. Kemudian Allah berwasiat pula kembali menegaskan ibu kalian. Tsumma yusikum bi abaikum, kemudian bapak kalian. Tsumma yusikum bil aqrab fal aqrab. Kemudian berwasiat kepada orang yang memiliki ikatan kekerabatan dan seterusnya. Ini loh, ibu. Orang yang layak untuk kita berbuat baik kepada beliau itu adalah ibu, bapak, kemudian saudara dekat, kemudian lebih jauh lagi. Ibu-ibu, jangan sampai salah berucap, terutama bagi yang masih memiliki ibu atau orang tua. Gini, sampai ibu ini bio, ada situ mbak Yung, lek nang kancane koyok kancane sing lairno dhek. Ibu kekiwo. Lagi. Yang kedua, ini kalau jadi anak ya, jadi anak. Mbok yo nelpon bertanya kabar itu secara periodik itu apa? Ya. Tidak perlu seorang ibu itu harus nanya mbok telepon mbok sampai meminta kepada anaknya juga sampai meminta telepon sampai meminta. Apalagi kalau Anda memang berjauh dengan orang tua luar. Jadi ukuran berbuat baik itu prioritasnya adalah yang paling dekat dari ikatan kekerabatan. Yang berikutnya, Ja'ana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu asyiatal khamis lailatul jum'ah faqala. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah datang pada hari Kamis malam Jumat, kemudian beliau mengatakan, uharriju ala kulli qa'ir rahim lama qama min indina. Hendaknya dikeluarkan orang-orang yang suka memutuskan persaudaraan dari komunitas kita ini atau tempat duduk kita ini, kata sahabat Abu Hurairah. Falam yakum ahadun. Ternyata tidak ada seorang pun yang bangkit pergi. Hatta qala thalatha. Sampai Abu Hurairah mengatakan 3 kali. Silakan keluar. Yang lagi ada masalah silaturahim, yang ada pemutusan silaturahim dengan saudaranya, silakan keluar. Fa'ata fatan ammatan lahu qad saramaha mundu sanatain. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang lagi ada masalah silaturahim dengan bibinya, tantenya, sudah 2 tahun. Fadakhala alaiha. Kemudian pemuda ini akhirnya datang, setelah keluar kemudian datang. Faqala lahu ya ibna akhi ma ja'a bika. Hei, putranya saudaraku, ada apa? Qala sami'tu Aba Hurairah yaqulu kada wa kada. Aku mendengar sahabat Rasulullah namanya Abu Hurairah itu mengatakan begini dan begini. Maka kemudian si bibi itu yang didatangi sama pemuda tadi itu mengatakan, irji ilaihi fasalhu lima qala dzaka. Wes, setelah ketemu sama bibinya, kamu pergi lagi ke Abu Hurairah. Kenapa beliau menyuruh keluar orang yang suka memutus silaturahim di majelis itu? Qala, kemudian Abu Hurairah ketika ditanya jawab, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'mala bani Adam tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala asyata kulli khamis lailatul jum'ah. Amalan anak cucu Adam itu disetorkan kepada Allah pada sore hari Kamis. Falam yaqbal amalu qati'ir rahim, dan Allah tidak menerima amalan orang yang suka memutuskan silaturahim. Begitu. Gampang tuh. Berat. Kalau
sampingnya. Istilahnya mungkin kejebak omongan atau apa. Yang berikutnya, satu hadis lagi terus selesai, tanya jawab. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi yahtabisuha illa ajarahu Allah ta'ala fiha. Tidaklah seseorang itu menginfakkan atau membelanjakan hartanya untuk kepentingan diri dan keluarganya, dan dia begitu berharap pahala dari Allah, kecuali Allah akan memberikan pahala atas apa uang atau harta yang ia keluarkan itu. Kemudian Ibnu Umar bilang, wabda biman ta'ul, prioritaskanlah kepada orang yang di sekitar Anda. Fa in kana fadla, kalau memang masih ada kelebihan harta untuk Anda berbuat baik, fal aqrab, maka berikanlah kepada dulur cedek. Wa in kana fadla fanawal, dan kalau memang masih ada kelebihannya harta Anda itu, setelah sanak kerabat semuanya sudah, ya sudah, yang lebih luas lagi jangkauan. Gitu loh Bu. Sudah? Bisa dipahami ya? Insyaallah Bu Duren.